Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama saya Rohli Asyarofi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama membuat tabel di HTML. Tabel biasanya digunakan untuk pengguna sebagai tampilan lebih terstruktur. Jadi apabila kita itu ingin membuat data menggunakan HTML, maka agar datanya itu terlihat terstruktur, maka bisa kita dapat menggunakan tabel sebagai medianya, agar nantinya data yang kita buat di HTML itu agar terlihat menarik dan terstruktur. Dalam membuat tabel di HTML yang kita gunakan adalah tag tabel dengan pembuka dengan penutupnya juga seperti ini ya teman-teman. Jadi dalam membuat tabel HTML ada tabel pembukanya, ada tabel penutupnya, kemudian diikutkan dengan tag pendukungnya, yaitu ada yang namanya tr atau table row. Table row ini adalah untuk mengatur baris. Jadi untuk mengatur barisnya di dalam membuat tabel itu yang bisa kita gunakan adalah tr atau table row. Kemudian silakan teman-teman rapikan dulu. Kemudian selain itu, setelah tr silakan teman-teman masukkan td. Td ini adalah tabel head untuk mengatur baris menjadi kolom. Jadi dapat digunakan adalah tag head. Jadi tag head ini digunakan untuk mengatur baris menjadi kolom. Kita masukkan td di dalamnya. Kemudian silakan teman-teman ikutkan dengan tabel yang ingin dimasukkan, misalnya apa, misalnya 1 misalnya, atau nomor ya. Jadi seperti ini ya teman-teman, nomor misalnya. Yang kedua apa, misalnya tinggal teman-teman copy di bawahnya. Ini ya teman-teman, tinggal rubah misalnya nama misalnya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kita minimize dulu. Selanjutnya silakan teman-teman buat folder terlebih dahulu untuk memulai ngodingnya. Bagi teman-teman yang mengikuti playlist video ini dari awal, seperti teman-teman juga mempunyai folder yang bernama belajar HTML pemula. Silakan teman-teman buka terlebih dahulu, kemudian silakan teman-teman buat foldernya. Setelah selesai membuatnya, silakan teman-teman tutup halaman ini. Kemudian silakan teman-teman buka tag editor favorit teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan Sublime Text 3. Setelah terbuka, silakan teman-teman masukkan folder yang barusan dibuat. Klik file, kemudian open folder. Kemudian silakan teman-teman cari folder yang tadi, belajar HTML pemula. Silakan klik, kemudian select folder. Nah yang ini ya teman. Silakan teman-teman buat file baru. File, new file, file lagi, kemudian save. Tentukan dulu save as step-nya, table.html. Kemudian silakan teman-teman cari folder yang tadi di desktop belajar HTML, kemudian masukkan ke dalam folder yang bernama 08 cara membuat tabel di HTML. Silakan teman-teman save. Kemudian silakan teman-teman
masukkan struktur dasar dari HTML nya, table di HTML. Kemudian silakan teman-teman arahkan kursornya ke tag pembuka dari body dan enter, kemudian masukkan tag table. Jadi dalam membuat table di HTML itu kita gunakan tag table, kemudian tab. Jadi dalam buat table itu ada tag pembuka dan penutupnya teman-teman. Kemudian kita ikutkan dengan tr, kemudian enter lagi, kemudian td, kemudian tekan tab. Misalnya di sini baris 1, ini saya copy, saya paste di bawahnya, baris 2. Silakan teman-teman save dulu, kemudian klik kanan open in browser. Belum kelihatan ya teman-teman tabelnya. Jadi ini hasilnya teman-teman. Kita kembali lagi ke tag editornya. Silakan teman-teman copy dulu sini blok sampai tr penutupnya. Silakan teman-teman copy, kemudian paste di bawahnya. Misalnya di sini 3, ini 4. Kemudian saya save, kemudian saya refresh lagi ke sini. Jadi ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Dalam membuat table, di situ ada yang namanya atribut pembantunya. Yang pertama ada border. Saya tulis di sini ya teman-teman. Tag pendukung misalnya. Bukan tag ya teman-teman, tapi atribut. Atribut table. Pertama ada cell heading, ada namanya cell spacing. Kemudian ada border ya teman-teman. Sebenarnya ada 5 ya teman-teman, ada span, ada row span. Karena yang akan kita gunakan sekarang yang 3 ini, ada cell padding, ada cell spacing, ada border. Silakan teman-teman masuk ke table, kemudian spasi. Sekarang kita masukkan border terlebih dahulu. Misalnya saya kasih 1 aja, kemudian save. Jadi border ini adalah untuk menampilkan garisnya ya teman-teman, garis pinggirnya itu agar nanti terlihat lebih menarik. Kemudian silakan teman-teman masuk ke browsernya, kemudian refresh. Nah seperti ini ya teman-teman, hasilnya kelihatan ada garis pinggirnya. Kemudian kita masukkan yang kedua, yaitu cell padding. Cell padding adalah atribut untuk mengatur jarak teks dengan garis yang ada di dalam selnya. Itu adalah fungsi daripada cell padding pada sebuah table yang ada di HTML. Kita masukkan cell padding. Misalnya saya kasih 5 ya teman-teman. Kita save terlebih dahulu, kemudian kita kembali ke browsernya, kita refresh. Jadi begitu ya teman-teman perbedaannya antara sel yang ada di luar ini dengan tulisannya ini akan terlihat lebih jauh jaraknya. Itu adalah fungsi daripada cell padding. Kemudian kita masukkan yang ketiga, atribut yang ketiga yaitu cell spacing. Misalnya saya kasih 10 ya teman-teman. Kemudian saya refresh. Mohon maaf teman-teman. Kita save. Kemudian kita masuk ke
browsernya, kemudian kita refresh. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi antara baris ini dengan garis yang ada di luarnya itu akan terlihat lebih jauh. Jadi fungsi daripada cell spacing itu adalah untuk memberi spasi ya teman-teman, untuk memberi spasi antara baris ini dengan garis luarnya ini. Itu salah satu fungsi daripada cell spacing yang ada di dalam HTML dalam tabel ini. Kalau misalnya teman-teman ingin memperbanyaknya, silakan teman-teman tinggal blok aja semuanya. Kemudian silakan teman-teman copy, tinggal teman-teman paste di bawahnya. Nah, seperti ini. Kemudian silakan teman-teman refresh. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil ya teman-teman membuat tabel di HTML. Mungkin hanya sampai di sini video yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman tinggalkan di kolom komentar deskripsi video ini. Apabila teman-teman suka dengan videonya ini, silakan teman-teman klik like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari channel video ini. Saya Rohli Asyarafi pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.